Oke, nah sekarang kita akan masuk ke habit selanjutnya, yaitu habit yang keempat berarti ya, yaitu tentang win-win solution. Jadi di buku Stephen R. Covey ini, Seven Habits of Highly Effective People. Kalau tadi di 3 habit sebelumnya yang saya bahas di podcast sebelumnya itu adalah terkait istilah dari buku itu adalah meraih kemenangan pribadi kayak gitu. Jadi kita harus menang terhadap diri sendiri, yaitu dengan cara menjadi proaktif, lalu mulai dari akhir, dan juga mengutamakan hal-hal yang utama. Jadi 3 habit itu untuk kita bisa menang ke diri sendiri. Dan di 3 habit selanjutnya itu adalah bagaimana caranya agar kita bisa memiliki menang di bukan intrapersonal, bukan dengan diri sendiri, tapi terkait dengan hubungan kita dengan eksternal, yaitu dengan orang lain. Di habit yang keempat ini adalah yaitu tentang win-win solution. Jadi kita harus ketika kita bekerja sama dengan orang lain kayak gitu, kita harus memiliki prinsip satu yang namanya win-win solution. Segala hal yang disepakati itu harus memberikan win untuk orang lain dan win untuk diri kita sendiri. Jadi everybody happy. Kalau di dalam buku Seven Habits tersebut itu ada 4 kuadran. Jadi yang paling parah itu adalah lose-lose. Jadi keputusan yang diambil atau yang disepakati itu adalah keputusan yang saling memberatkan kedua pihak, yang saling merugikan kedua pihak. Itu yang paling parah. Jadi ketika negosiasi udahlah kita sama-sama rugi aja, sama-sama nggak ada yang mau ngalah kayak gitu, akhirnya sama-sama rugi dua-duanya. Itu yang paling parah. Lalu ada juga yang win-lose. Jadi yang penting saya win, orang lain lose kayak gitu. Mungkin saat itu Anda untung, tapi di kemudian hari orang tersebut akan berpikir 2 kali ketika ingin bekerja sama dengan Anda. Jadi ini lebih ke Anda mendapatkan untung untuk jangka pendek, bukan untuk jangka panjang. Lalu yang kedua itu ada satu kuadran, yaitu kuadran yang namanya lose win. Jadi andanya lose, tapi orang lain win, dan itu juga jadinya nggak enak. Dimana orang lain win, tapi di satu sisi Anda yang mendapatkan lose, Anda yang mengalami kerugian kayak gitu. Maka dari itu ketika kita negosiasi atau bekerja sama dengan orang lain, yang paling penting itu adalah kita harus berfokus pada prinsip win-win, di mana orang lain win dan kita pun juga win. Jadi sama-sama win, everybody happy. Dan itu adalah prinsip utama ketika kita mau berkomunikasi, bekerja sama, ataupun bernegosiasi dengan orang lain. Jadi itu adalah fokus yang harus kita miliki, dan itu adalah prinsip yang harus diterapkan ketika kita bekerja sama dengan orang lain, yaitu win-win solution. Ketika Anda stuck negosiasi, selalu pikirkan gimana caranya biar bisa win-win, gimana caranya agar biar dia bisa win terus Anda win juga. Jadi itu yang challenging, itu yang tidak mudah, tapi itu adalah keputusan yang paling ideal yang bisa kita lakukan. Misalnya contoh ketika ada pengerjaan satu tugas, terus Anda bekerja sama dengan rekan Anda tidak bisa memutuskan untuk udahlah nggak usah dikerjakan aja. Itu Anda jadi lose, dia juga lose karena tugas tidak selesai. Atau misalnya ya udah saya kerjakan aja, dia nggak usah kerjakan. Berarti itu Anda lose, dia win. Anda capek setengah mati ngerjain dan dia cuma nebeng aja. Atau yang sebaliknya, udahlah dia aja yang ngerjain, saya nggak usah ngerjain. Akhirnya Anda win, tapi orang lain lose. Dia akan sulit untuk bisa bekerja sama. Tapi gimana caranya Anda bisa mencari titik tengah, mencari titik temu di mana Anda bisa win dan orang lain juga bisa win. Entah tugasnya dibagi jadi 2, saling mengerjakan, atau misalnya kalau misalnya Anda sibuk, Anda bisa menjelaskan dengan baik-baik dan Anda tetap bisa mendapatkan peran bagian untuk pekerjaan tersebut, itu pun juga bisa. Jadi cari titik tengahnya di mana di setiap kali kita berkomunikasi dengan orang lain, dan selalu berfokus pada prinsip win-win. Gimana caranya agar orang lain win dan kita win. Oke? Itu adalah habit yang keempat. Dan silakan tunggu untuk habit-habit selanjutnya, dan tetap dengerin
podcast ini terus ya. Thank you.